Inilah podcast IATS Insight. Halo, IATS program berada. Selamat datang kembali di podcast IATS Insight bersama saya Jody Sultana. Di mana kali ini kita kedatangan tamu sangat luar biasa sekali, tamu yang datang jauh sekali ya. Dan juga mungkin ini bisa dibilang apalagi di Discord ya, ini anggota yang familiar lah buat teman-teman yang ada di Discord. Langsung saja kita sambut, ini dia Uncle Roger. Udah ganti sekarang, udah bukan Uncle Roger Oh, lagi. bukan. Aja coba. Walid sekarang. Walid beat up. Oh, bukan Uncle Roger ya, bukan Uncle Roger. Enggak sekarang Walid beat up. Coba aja cek nanti. Gue ganti tadi. Oke, kita sambut ini dia AMHS. Halo Afkar, gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cat, berarti sekarang lagi liburan ya, lagi liburan, libur Lebaran. Ya, benar. Ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Afkar ini sekarang mondok ya, Masya Allah. Biar soleh dikit lah. Biar soleh dikit. Berarti udah berapa Izin. tahun mondok? Udah setahun ya? Setahun 2 tahun sih? Hampir setahun. Hampir setahun. Berarti total 3 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Oh, oke 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 oke. Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, saya belum tahu. Jadi Afkar ini, AMHS ini Afkar Malik Hasan ya. S-nya nggak tahu, katanya rahasia. Ada. Jadi AMHS ini, Afkar ini anggota yang lama ya, anggota senior dari IETS ini selama kurang lebih 5 tahun di IETS sejak September 2020 ya, betul ya? Iya, benar. Nah, dan juga beliau ini sempat menjadi ketua IETS selama 2 minggu dari dari Juli sampai Agustus 2021. Kenapa 2 minggu? Tolong Nah, tahu ya dijelaskan nih. waktu itu gue ngapain ya? Nge-troll member kalau nggak salah waktu itu gue. Terus, Iya, nge-troll member kalau nggak salah waktu itu. oh terus lu Nge-troll member resign. sampai itu. Nah, ya, Resign. bener. Oh iya iya 2 minggu 2 minggu. Iya gue lupa ya. Ya jadi Iya, beliau nge-troll ini member kalau nggak salah waktu itu. yang ketua member parah banget ya. Nah jadi ini dulu sempat jadi ketua IETS 2 minggu. Dulu namanya ini ya Mamed Mantul Media. Di eranya Iya. Alvar ini namanya Mantul Media gitu, dan juga beliau ini yang juga salah satu developer dari Kota Mantul. Waduh, Kota Mantul. Saranjana itu. Sanjana. Oke. Oke, kita mulai Gak aja pernah ya. gue sentuh lagi tuh. Aduh. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Kan dulu kan gabung ke IETS September 2020 ya. Itu motivasinya apa sih gabung ke IETS? Apakah karena pengen punya temen ataukah emang pengen nambah kesibukan aja? Itu apa motivasinya masuk IETS? Iya, nambah kesibukan kan covid ya waktu itu, Bos ya. nggak ada kegiatan kelas online, sama lah kayak member-member lain. Iya, dulu dulu COVID nganggur ya. Waktu COVID kita nganggur, nggak Covid, iya ngapa-ngapain. bener. Oh iya Kayak iya sekarang iya iya. kegiatannya itu karena kan udah sibuk masing-masing, udah Hmm. bukan pandemi lagi. Kalau dulu kan pandemi kan biasanya. Ya, tuh. Oke oke oke. Berarti karena dulu memang gabut aja ya waktu COVID ya. Jadi ya udah join IETS. Hmm. Dulu sebelum Warna Blue TV dulu kan? Iya bener. Ya Blue TV dulu. Tuh pertama nayangin Firza Isinya bukan film biru Connected. btw. Apa dulu apa? Isinya bukan film biru kok, santuy. Ya, jadi bagi kalian yang nyangka, oh Ya Blue TV, Blue TV isinya YouTube biru ah, itu berbeda ya. Salah, salah, enggak, salah. enggak ya. Persepsi Anda salah. Halal halal. Dia mudah tersesat. Berarti dulu punya berapa ya? Pokoknya dulu Blue TV terus ganti jadi Warna kan. Terus habis itu ini Tapi lore-nya gue ubah. Blue TV jadi itu tidak dianggap warna, ada lore-nya sendiri. Ya, kayak TV oh Planet negara sebelah lah kan, mereka suka ubah-ubah lore, oh iya 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 alur iya iya. cerita gitu. Jadi itu Warna itu berarti udah bukan TV fanmade lagi ya sekarang ya. Jadi apa? Ya fanmade tetap. Oh, tetap. Coba rollnya Tapi roll. bukan bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari Blue TV, beda lagi. Oh iya 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 iya. Berarti beda
Lore. Nah, lore. Benar, benar, benar. Eh, alur Nah, cerita bahasa Indonesianya. cerita betul. Dan juga ini ya, NNC ya kan sih namanya? Iya, Ya, NNC. Nah, kan sempat jadi ketua juga nih 2 minggu ya kan? Itu apa tantangannya? nggak ada sih kan, gue nggak serius, biasa aja nih. Paling cuma seru-seruan doang. Berarti nggak ada tantangannya ya selama jadi ketua ya? Enggak, bisa aja. Nggak, biasa aja. Karena ini Afkar ini ketua yang paling santai ya di antara 4 ketua ini. Afkar yang paling santai. Dia yang kadang-kadang suka ngerasa nggak jadi ketua sih. Nah, Emang bener. lanjut ya. Coba bisa diceritain nggak sih latar belakang didirikannya warna 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 ya? Latar belakang didirikannya apa? Apakah memang tertarik sama dunia pertelevisian atau gimana? Coba diceritain sedikit. Emang dari dulu seneng sih pertelevisian, iseng-iseng aja bikin kan zaman-zaman COVID, melihat pala itu di YouTube Pani Elang, menarik. Ya udah coba bikin sendiri. Ya udah, Hmm, bikin lah. Itu kalau versi gua. Kalau versi luarnya beda lagi. ada lagi. Versi luarnya nggak tahu, gue belum mengarang. Belum kadang. Oh iya, pertama Blue TV dulu. Berarti yang Blue TV itu karena nonton ini ETV Langkor pokoknya ya. Iya, Hmm. Oke, terus Tirta Channel. terinspirasi bikin sendiri. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Konsepnya warna ini apa sih? Apakah apa target pasarnya gitu? Apakah ke anak muda atau mungkin ke remaja, dewasa, lansia itu apa targetnya? Target pasarnya gitu. Konsepnya apa? Konsepnya entertainment ya, apa, perkotaan. Yang pasti Hmm. kita ngincer perkotaan terus remaja sampai dewasa muda. Makanya Hmm. kalau dilihat program-program yang warna kan emang mayoritas drama, terutama apa, tim drama, drama remaja, drama Hmm. adaptasi Wattpad yang isinya CEO nikah sama orang kaya apalah itu. Iya, 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 iya. Si unik sama orang tahu. Betul, 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 betul. Jadi emang di setting programnya di setting buat ngarah ke anak remaja ya yang emang suka Hmm. Wattpad gitu. Kalau sekarang kan ini Ya, MDTV KW itu kan isinya kan ada adaptasi dari Wattpad juga. So, ya bener. ya Samuel itu kan dari Wattpad. Ya Wattpad ya itu. Ya, 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 ya. Kan Nah, kan emang eh, emang warna nayangin. apa apa? Apa apa? Hah? Warna kan emang nayangin. Jam 6 sore setelah teleberita. Wah, nayangin Samuel juga. Iya. Buset, keren, keren, keren. Berani jam 6 ya. Hmm. Yang lain Hmm. nuansa Ramadan, kita lain sendiri. Nayangin Samuel. Ya, ya, ya lu kebanyakan relay, jadi pengen beda sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang beda sendiri nih, apa yang ngebedain Warna sama TV Femed yang lain? Kalau kita tuh isinya warna tuh lebih ke entertainment ya. Emang gue rancang entertainment. Soalnya Hmm. kalau gue lihat-lihat TV lain tuh isinya mayoritas tuh berita. Hmm. Dimana pun berita, bahkan Olang pun juga rata-rata isinya gue lihat berita lagi. Gue lihat Ih. berita. TV-TV lain juga. Oh iya, gue lihat berita. Ya kan, yang mereka rancang nuansa Ramadan buat prime time itu menurut gue kurang kan. Makanya gue lebih Hmm. utamain entertainment. Di Warna Hmm. tuh kayak lebih banyak drama, terus juga Hmm. sekarang ada reality show Reality show. Hmm. Jadi sama di saat acara-acara yang impor lain, lah. di saat yang lain berita gitu, berarti Warna ini membedakannya adalah lebih fokus ke entertainment ya. Misalkan nayangin bukan sinetron sih, lebih ke series ya. Series Bener. terus program-program yang menarik anak muda. Berarti ini apa konsumsi. Berarti persentase beritanya sedikit dong di Warna. Iya, Hmm, sehari kurang lebih 4 jam lah. 4 jam. Apakah cuma satu program atau memang dibagi pagi siang malam gitu ya? Enggak dibagi pagi, siang, Hmm, sore, malam. pagi Dan siang tetap sore ada malam. berita prime time kan, teleberita tuh. Oh iya, 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 iya. Berarti satu Yang kali satu OBB-nya jam ya. heboh. OBB-nya heboh. Hmm, iya. Oke, 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 oke.
Nah, bagi yang kenal kan, aduh ini mungkin sedikit sedikit ya yang tahu kalau Afkar ini main di dunia TV Femet. Mungkin kebanyakan yang teman-teman tahu ini Afkar ini bergerak di dunia Roblox. Nah, jadi salah satu Enggak. hobi enggak, bukan. Jadi hobi Afkar ini salah satunya adalah membuat studio berita untuk TV Femet yang ada di ITS gitu. Hobi nggak sih itu kayaknya? Enggak. Karena iya sih kayaknya dibilang hobi enggak karena jarang juga, tapi Hmm. dibilang enggak hobi juga ya. Kalau ngerjain seru aja sih. Hmm, iya 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 karena ya sih. Jadi seru karena hobi jadi seru gitu harusnya gitu sih. Nah, Hmm, ya eh, kalau apa yang bikin lu tertarik menggabungkan Roblox dan juga TV Famer di saat orang-orang wah Pak bikin studio pakai Minecraft terus pakai sederhana pakai gedung yang impor dari YouTube tuh Jakarta World Map hmm, Jakarta. Kenapa Roblox gitu? Kenapa nggak sama aja kayak Minecraft? Yang lain gitu Minecraft. enggak. Kenapa Soalnya Roblox? kalau kalau Roblox kan pertama lu bisa desain lebih detail. Terus juga Hmm. dibandingin pakai aplikasi desain 3D lain kayak Blender gitu misalnya. Kalau Blender kan emang agak ribet ya, lu kudu belajar dulu. Kalau Roblox Studio tuh emang lebih gampang, makanya gue pilih Roblox Studio, lebih Hmm. gampang gitu cara makinnya. Terus juga Hmm. tinggal naro-naro kan. Ya, ya, ya. Berarti udah ada presetnya ya kalau di Roblox Studio itu ya. Iya misalnya lu mau ada TV, ada kursi itu tinggal tinggal ambil aja gitu. Oke, 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 oke. Ada rencana diduitin nggak bikin studio gitu? Enggak, ngapain? Waduh. Udah bukan sibuk, bukan kesukaan gue lagi. Iya, iya Pun sih. kalau gue pulang, Iya sih. Benar, 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 benar. Oke, nah, gimana sih proses kreatif dalam membuat studio Roblox itu? Apakah memang dirancang dulu dari nol? Apakah memang dipikirkan atau memang ini apa? Plug tiplak dari TV yang mana gitu? Itu gimana proses kreatifnya? biasanya gue ngeliat ini kan apa studio yang gue pengen misalnya baru-baru ini kan gue rancang lagi tuh studionya NNC itu gue Hmm. rancang mirip studio CNN jadi gue lihat dulu berita CNN tuh kayak gimana ntar cari angle-nya gue coba Hmm. ikutin lah miripin kita tahu Hmm. studionya ETV itu kalau lu nggak itu gue niru studionya TV Patrol ABS TV CBN. Patrol. Oh iya iya iya. Iya Kalau lu TV nggak Patrol. coba aja lihat Benar. Benar 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 ya itu benar. gue lihat dari itu gue coba tiruin aja meskipun nggak Hmm. niru-niru banget. Berarti ada dunia nyata tapi dimodif lagi ya kan biar nggak mirip-mirip banget. Uh, Hmm. kalau mau Oke. mirip-mirip banget juga susah sih. Soalnya kan beberapa Yes. studio kan ada yang ada melengkung itu agak ribet emang desain supaya bisa melengkung ya males gua. Iya iya. Berapa lama biasanya bikin studio gitu? Satu studio apa tergantung? Tergantung, tergantung mood sih. Paling cepet sehari Tergantung lah. mood. Wih deh, sehari. Sehari itu yang gampang atau yang agak susah gitu atau memang gimana sehari? Yang gampang lah. Yang Ya gampang. rata studio-studio itu seharian sih. Hmm. Enggak seharian banget lah paling berapa jam. Iya, 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 iya. Iya. Karena studionya gampang cuma kotak gitu, misalnya gitu kan. Oke, 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 oke. Nah, Hmm. Afkar ini salah satu pelopor, bagi yang belum tahu juga dulu kita sempat kerjasama sama Fanmade Archive dari Filipina itu nama program namanya MGA Jagars. Guys sih, gitu nggak sih nyebutnya gue lupa. Mike Mike Menga, Jagars, apa MGS, gimana? menga, Menga Jagars. Ya, menga. Menga. Menga Jagars. Hmm. Nah itu. Jadi dulu kita sempat kerjasama sama Fanmade Archive yang geometrik dan lain-lain Hmm. teman-temannya dan juga salah satu pelopornya dia adalah Hmm. Afkar dia yang bikin studionya dia yang bikin konsep acaranya pokoknya dia tuh kalau misalkan dibilang kreatif director Afkar gitu kalau di mainnya Jackers Indonesia nah itu gimana sih prosesnya kok bisa jadi dibawa ke Indonesia kok bisa jadi kita berpartisipasi gitu gimana ceritanya bisa diceritain nggak? Karena karena pertama kan gue nonton menarik sih kayaknya konsepnya gitu. Hmm. Dan sebenarnya warna tuh waktu itu kan curi start ya kita
takutnya Terus keduluan sama TV lain gitu. Kan Oke. ya lu tau lah Warna kan mengutamakan entertainment Ya, dan Mang Jagar entertainment. tuh masuknya entertainment. Cuman emang Benar-benar. ada kesalahan yang kita lakukan waktu itu, makanya cuman bertahan bentar, yaitu kurang riset ya. Hmm, kurang riset. Riset apa tuh? Uh, harusnya, karena ini setelah gue pantau Manga Jagars tuh ada ini yang perlu dimodif lagi. Pertama, Manga Jagars itu menurut gue durasinya terlalu panjang, bisa 2 jam Hmm, bahkan 2,5 jam, itu lama hmm, banget gitu menurut gue. 1,5 jam atau bahkan sejam dong bisa cukup gitu. hmm. Oke, oke. Kurang riset ya. Pertama kan Manga Jagars itu harusnya cukup 1,5 jam atau 1 jam aja gitu. Terus juga yang gue pantau Manga Jagars itu mereka komedinya tuh lebih ke komedi improvisasi, komedi yang Hmm, spontanitas. Sedangkan untuk kita masih belum bisa gitu, harus kita rancang dulu, misalnya mau ini di segmen ini tuh apa gitu, mau ada apa, mau jokesnya apa, harus kita pikirin jokesnya kayak gimana. Kalau hmm, spontan itu agak susah gitu. hmm. Kalau mereka kan mungkin udah lebih terbiasa ya, kalau kita Ya, mungkin benar. harus dulu. Terus juga ngatur penonton ya, sebenarnya gue sempat kepikiran ini apa, penontonnya tuh pakai penonton bayaran biar bisa lebih tertib gitu. Kalau Hmm, pakai penonton nih linknya lu masuk, nah itu uh, bakal rusuh. Waktu itu kan hmm. kesalahan yang kita lakukan juga pakai pintu kode kan, orang tahu Ya, kodenya, orang ya, masuk. ya, benar, benar, Oh, benar. Gue ingat, gue ya ingat. harusnya pakai penonton bayaran sih, Biar lebih atau tertib. penonton apalah yang bisa ditertipin biar Hmm. itu. Iya sih, karena kalau misalkan penontonnya teman kita sendiri kan nanti mereka loncat-loncat lah, ngerusuh lah. Iya. Ya waktu itu aja, Terus waktu juga kodenya. terus juga ini apa, dari segi uh, kamera juga mengajar kan. Kalau lu perhatiin itu kayak kamera melayang ya, kayak kayak acaranya tuh syutingnya pakai drone. Ya, Nah itu drone. harusnya tuh kalau Benar. menurut gua harus ada satu orang dia khusus gitu jadi kameramen gitu, nggak Hmm. kameramen nyambi jadi host, Ya, biar benar, benar. biar lebih enak gitu, biar kayak lu nonton TV. Hmm. Kalau sekarang kan kalau lu nonton mengajar tuh kayak lu nonton acara pakai drone gitu. Hmm. Ya, benar. Jadi harus ada yang spesialis kameramen gitu ya, yang bertanggung jawab. Ya benar. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, apakah acara ini ya, Maya Jagars ini bisa mempererat hubungan antara Aircraft dan juga IETS? Karena kan udah sempet berapa show sih itu tuh? Maya Jagars di Indonesia tuh satu ya, satu Berapa show ya, doang. dua Dua ke apa? tiga gitu waktu itu. Iya Hmm. dua kayaknya. Ya, ya, Iya ya, dua, dua. dua, dua atau tiga gitu. Heeh. Nah, itu pengaruh gak sih terhadap hubungan Aircraft dan juga IETS? Kayaknya kayak pengaruh ya, kita masih ada hubungan kan meskipun udah nggak akrab-akrab amat gitu. Hmm, Itu masih iya. kan, masih ada kontak-kontakan. Terus juga sekarang Hmm, di gong lagi kan. iya. Ada wacana lagi. Hmm. Ya, join lagi sih. Heeh. Berat. Apa nih, ntar Siap. ada Manga Jagars baru. Kalau ada ntar gue usulin kayak gitu tuh. Harus Hmm, ada satu satu orang jadi kameramen khusus. Harus ada orang yang ngerancang ini rundownnya hmm, apa aja gitu. iya, Soalnya iya, Manga iya. Jagars ya mereka tuh kayak nggak, ini sebenarnya kritik juga untuk Manga Jagars yang versi aslinya tuh terasa kurang kurang organize gitu, kurang disusun. Jadinya kita penonton tuh kayak apa gitu. Hmm. Mungkin itu salah satu faktor karena gue juga nggak ngerti bahasa Tagalog ya, tapi kan tetap aja acaranya tuh kurang organize gitu. Terus juga Hmm. bertele-tele 2,5 jam itu kelamaan gitu. Kecuali isinya joget-joget kayak KS gitu, oke lah. Ya KS kata. Oke, 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 oke. Berarti itu ya, berarti kita emang belum siap aja sih buat ngetayangin yang kayak begitu ya. Harus lebih dimatengin lagi lah harusnya. Hmm, Harus ada gladinya lah ya biar lebih gladinya. mantap. Ya, juga ya tadi penonton bayaran sih ya betul. Penting kalau ini aja bayarnya aja pakai apa? Pakai Robux sebagai
Oke, 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 oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ke pertanyaan selanjutnya, ada niatan buat ini nggak? Ada niatan buat kembali ke TV Fanmade lagi nggak? Apa udahlah, udah eh mondok begini aja udah. Ada rencana lagi? Sebenarnya enggak. Gue tapi sekarang gue lebih fokus ke konsultan ya, kayak di Warna gue juga masih sebagai konsultan program, gue masih nyusun program, terus juga di Elang selain bikin studio gue juga apa jadi itu konsultan program. Yo ini Konsultan enggak sih, program. lebih pengen fokusin biar bisa broadcasting lah, kan di pondok gue diajarin nulis itu. Kalau menurut ustadz gue itu bisa jadi bekal supaya bisa mendalami jurnalistik. Ustadzku juga tahu gue mau mendalami jurnalistik, jadi sekarang lebih ke mendalami jurnalistik aja sih pengennya. Udah mulai baca-baca gitu. Nulis apa copywriting misalnya gitu ya? Jurnalistik. Nulis enggak, jurnalistik tuh nulis artikel gitu. Bisa Ya. gua. Oke, 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 oke. Tata bahasanya gimana apa segala macam itu gue diajarin. Ya meskipun belum Hmm, terlalu itu, ntar ya berkembang lah hmm. dengan waktu. Ya, seiring waktu juga Ntar pasti juga betul. tahun ini kan gue bakal bikin karya tulis ya, pertengahan Hmm, tahun atau akhir tahun itu dibebasin sama saat gue mau bikin apa selalu. Nah, gue rencananya mau bahas itu ada kaitannya dengan broadcasting, mungkin broadcasting dan streaming. Itu hmm. menarik tuh. Atau mungkin Menarik sih. studi kasus perubahan net menjadi MDTV gitu, mungkin bisa gue ini Waduh. ntar gue cari sumber ilmiahnya apa, Iya sih itu kalian itu aja ada gitu. iya 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 menarik sih itu. Topik yang menarik itu. Net yang bangkrut dibeli oleh MD gitu. Terus juga perubahan apa, perubahan segi penonton, perubahan program, perubahan segmen itu ya bisa kak, bisa lah dicari, tapi kayaknya pusing juga. Ntar lah, Iya sih. Ntar lah itu coba-coba. bisa diatur. Oke, berarti lebih fokus di balik layar berarti ya, di penulisan uh, artikel dan sebagainya gitu. Oke, 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 Sekarang oke. lebih fokus aja lah biar bisa di TV beneran lah, Amin, insya Allah. Oke, meskipun di bidang jurnalistik ya, bukan di iya sih. kreatif kayak entertainment, bukan. Di bidang jurnalistik. Berarti berarti cita-cita sekarang ini dong jadi apa? Kerja di bidang news program gitu, Iya bener. divisi news. Oh, oke. uh, Nah, menarik ya, menarik, menarik, menarik banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah 5 tahun ke belakang nih udah di IETS ya kan? Apa yang pencapaian yang paling bisa lu banggain selama 5 tahun ini? Apa ya, jujur nggak ada sih. Ya, serius. Enggak, kayaknya biasa aja, hidup gini-gini aja. Ya paling ya bisa mendalami lebih banyak lah soal pertelevisian, meskipun ya kita sama-sama pengamat amatir, tapi ya bisa tahu lah lebih dalam tentang dunia pertelevisian ini. Hmm, oke, oke, oke. Berarti pencapaiannya itu ya bisa lebih bisa punya Hmm. teman gitu, punya teman dalam ngobrol Yang hal-hal lebih TV. mendalami ya. Hmm, Hmm. iya, 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 Karena iya, kalau iya. di real life mau di luar pondok gua atau di dalam agak agak jarang gitu yang bisa ngerti soal broadcasting. Ya kalau nggak Iya. di IETS paling gue di tim penyiaran Ya. di Discord, gue juga aktif di situ. Oh iya, iya, iya. Gue udah lama live dari situ. Gue juga sering situ. Nah, Hmm. main Berarti ini gabung Discordnya ini enggak? Iya. pakai nanya, Masih iyalah member aktif lagi. buset, member teraktif. Masih suka ngekritik itu gak? Ngekritik kita-kita kak? Mereka sekarang? Enggak Enggak. udah enggak, mereka lupa kayaknya sama mereka, sama kalian. Yang penting kita nggak macam-macam aja ya nggak sih? Heeh. Hmm. Ya, paling ya, paling ya. Hanan jadi korban berikutnya. Karena So lucu. kayak So lucu ya ada Allah. ya, sedih banget. Emang kacau itu anak itu. Aduh. Ah, ya gue kaget banget lihat dia klaim copyright apalah. Itu kan masuk Ah Discordnya lu dia. Udah, jangan gibah, nggak baik. gimana baik? Iya nanti abis ini gue menuju ke sesuatu. Gue nggak tahu lu udah lihat atau belum ya. Kayaknya kalau lu kaget ya pasti. Oke, lanjut. Kan ini pertanyaan terakhir ya. Kan ini kan pasti podcast ini kan pasti bakal diputar Hmm. di masa depan oleh anggota baru kita. Mungkin nanti yang gabung bakalan seumuran Gatvan waktu gabung 9 tahun, 10 tahun gitu.
Nah, apa pesan-pesan yang ingin lu sampaikan buat generasi baru yang sekarang udah di IETS dan juga generasi baru yang akan gabung ke IETS? Apa pesan-pesannya? Kalau gue ini siapa, kalau mau lu belajar yang benar dulu lah. Masih Hmm. ya kan masih SD SMP ya, lu belajar dengan benar lah. Terus kalau udah Hmm. mulai SMA atau menjelang kuliah, nah lu udah bisa pikirin tuh, misalnya karena lu minat broadcasting, lu bisa pikirin lu mau apa gitu, fokusin. Terus Hmm. juga penajaman skill gitu Hmm. menurut gua, ya kembangin skill. Misalnya kalau gua kan jujur editing bukan skill gue ya, jadi gue lebih ke skill menulis gitu gue kembangin, karena ya kalau di jurnalistik lebih di penulisan sih, meskipun editing juga penting, tapi ya itulah intinya, kembangin skill. Hmm. Penting skill dulu. Pokoknya jadikan IETS itu sebagai ajang kita untuk mengembangkan skill ya. Soft skill, hard skill supaya siap kerja. Ya, keren banget. Mentang-mentang SMK iri gue, Nes. untuk mana bisa magang. Ya. Ya Allah ya Rob. Emang berarti abis pondok mau kemana lagi? Mau kuliah? Kuliah lah. Kuliah di mana rencana? Rencana ini sih ambil komunikasi UI ya, pengennya. Ilkom UI. Nah, Bagus sih Ilkom UI, bagus. Yang komunikasi. penting Ilkom Iya yang penting bisa kan, ngomong gue aja. baca buku-buku apa komunikasi, ada teorinya macam-macam gue baca. Buset. Pusing ya? Udah mulai saat ini kan gue juga udah mulai memperdalam bacaan gitu, Iya sih. biar meningkatkan skill menulis itu bisa dengan meningkatkan kualitas bacaan. Oke. Berarti nulis yang memang non fiksi berita atau memang yang fiksi kayak dongeng cerita Non-fiksi. gitu tuh non fiksi. Karena gaya bahasanya itu beda, tata bahasanya itu beda. Ya. Beda sih, beda tujuan juga kan non fiksi sama fiksi itu. Jadi teorinya pasti beda. Ya. Menarik. Oke, Afkar, terima kasih banyak sudah join di podcast IETS Insight kali ini. Sukses terus ke depannya. Mudah-mudahan mondoknya lancar, proyek nulisnya lancar. Amin. Kemudian juga bisa terwujud cita-citanya kerja di TV ya, bagian divisi news. Ya. Sukses terus pokoknya. Ya. Amin. Nah, sebelum Oke, IETS dimanapun kalian berada, mungkin sekian IETS Insight episode kali ini bersama Afkar Malik Hasan, anggota senior IETS dan mantan ketua IETS ya 2021. Oke, saya Jody Sultana, terima kasih dan sampai jumpa.